Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Hurareni, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan DES 2 tahun 2024 di LPTK UIN Salatiga. Hari ini tanggal 28 Januari 2025 akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran di UPTD SD Negeri 138 Baru dengan mode pembelajaran Problem Based Learning PBL di kelas 4 dengan materi tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Lacan depan, gerak. Gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar hari ini. Dalam hari ini silakan Nak Irham pimpin doa sebelum belajar. Duduk siap. Mari kita teman-teman membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman alim. Oke, baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita baca dulu salah satu surah pendek. Kita membaca salah satu surah pendek yaitu surah Al-Kautsar. Baik, kita mulai 1, 2, 3, dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Innal abrar sadaqallahul azim. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, guru absen dulu ya. Baik. Coba guru cek. Hauzan Irham Nabil, Hadir, Bu. Aidil Fitra, Hadir, Bu. Musalatul Ulfa, Hadir, Bu. Fatma Sari. Hadir, Bu. Ada yang tidak hadir? Hadir, Bu. Siapa yang tidak hadir? Rehan. Yang sisa yang lainnya hadir ya? Ibu. Oke, baik. Sekarang matikan dulu. Oke, baik anak-anak, siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari pada materi sebelumnya? Oke, betul. Hidayah saling Menghargai keberagaman. Iya, betul. Nah, sekarang kita sudah berada di materi selanjutnya yaitu materi selanjutnya itu menyambut usia balik dengan subtema tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sekarang perhatikan pembelajaran. Silakan perhatikan pertanyaan berikut ini. Ya. Sekarang guru mau tanya, bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak ataukah sudah dewasa? Dewasa. Oke. Nah, sekarang guru tanya, apakah ada yang pernah dengar kata balik? Pernah. Oke,
benar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Oke, betul. Sebelum kita lanjut ke materi, silakan perhatikan video pembelajaran. Video edukasi berikut ini. Apa ini? Rena, Bunda mau cerita. Nanti kalian akan tumbuh menjadi lebih dewasa saat pubertas, seperti Rena yang keluar darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah besar akan lebih paham. Berarti nanti Giri juga akan menstruasi. Bukan, Geri sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah? Apa itu tante? Iya Geri, mimpi basah itu adalah proses keluarnya cairan mani yang berisi sperma ketika kamu sedang tidur. Oh, gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tanda kamu mulai puber. Nantinya bentuk badan kalian akan mengalami perubahan. Nah, Nah, sekarang perhatikan ya. Nah, tadi itu videonya tentang apa? Tentang mimpi basah. Oke, anak-anak yang sedang mengalami Mimpi ya. basah. Nah, baik anak-anak, tadi di awal pembelajaran setelah ibu guru tanyakan tentang ya apa itu balik. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan. Nah, apakah itu usia balik? Balik itu secara bahasa artinya sampai. Nah, menurut istilah, balik itu kedewasaan bagi seorang muslim. Nah, kalau bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Nah, bagi perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Betul. Nah, sekarang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih itu ada 3. Nah, yang pertama adalah mimpi basah. Mimpi basah biasanya terjadi pada usia 9 tahun. Nah, mimpi basah itu apa artinya? Mimpi basah ialah di mana seseorang tiba-tiba menemukan dirinya pakaiannya basah karena keluarnya mani. Mani itu yaitu yang keluar itu adalah air mani. Ya, air maninya itu namanya sperma. Ya, ya, betul. Nah, lanjut tanda usia balik yang kedua yaitu keluarnya darah haid. Ya, keluarnya darah haid ini merupakan kodrat bagi anak perempuan. Ya, datangnya haid menandakan bahwa wanita tersebut atau perempuan tersebut telah masuk usia balik. Nah, yang ketiga, tanda usia balik yang ketiga yaitu berumur 15 tahun. Ya, berumur 15 tahun ini bagi anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan perhitungan kalender Hijriah. Ya, anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, dia telah masuk usia balik meskipun dia tidak mimpi basah atau haid, tapi ketika dia sudah masuk usia 15 tahun dalam perhitungan kalender Hijriah berarti dia sudah masuk usia balik. Oke, betul. Nah, lanjut. Kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Nah, ketika berhadas besar, baik mimpi basah maupun keluarnya darah haid. Nah, itu namanya berhadas besar.
1, 2, 3, lalu setelah itu lanjut lagi perhitungan 1 awal. Oke, dimulai dari akhir. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, silakan 1, 2, 3. Ayo kumpul sama teman-teman. Perhatian. Iya. Double fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, baik. Nah, sekarang baik anak-anak, sekarang kita akan mulai diskusi kelompoknya ya. Guru akan membagikan LKPD kelompoknya. Ya, LKPD ini ada sebuah cerita. Nah, silakan kalian membaca bersama-sama, membaca seksama cerita di awal halamannya, lalu kalian diskusikan pertanyaannya di bawah ya, di halaman sampai halaman 3 ya, ada 3 halaman. Nah, silakan kalian jawab pertanyaannya ya, sesuai dengan masalah yang ada di pada bacaannya ya. Oke, baik, silakan guru akan bagikan ke kelompok 1 ya. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Ya, ini untuk kelompok 2, silakan jangan lupa tulis namanya ya. Oke, silakan dibaca bersama dengan teman kelompoknya masalah yang ada di halaman awal ya. Oke, silakan dimulai ya, kerja bersama teman kelompoknya, diskusi sesuai masalah yang ada di halaman pertama. Silakan ya, tulis dulu namanya ya. Silakan. Kelompok 1 siapa ketua kelompoknya? Ya, lagi lah. Kelompok 2 siapa ketua kelompoknya? Ya, Irham ya. Nah, kelompok 3? Saya. Ya, nah, Fatima saya berikan. Tulis nama kelompoknya ya. Ya, silakan. Anggota kelompoknya jangan lupa ditulis, dibaca dulu bacaannya ya. Saya. Ya, nah, Fatima saya berikan. Tulis nama kelompoknya ya. Ya, silakan. Anggota kelompoknya jangan lupa ditulis, dibaca dulu bacaannya ya. Jangan lupa dibaca masalah yang ada di halaman pertama. Ya, dibaca dulu masalah yang ada. Oke, kalau perlu ganti-gantian sama teman kelompoknya ya. Jika ada kesulitan silakan bertanya. Oke, silakan kalau kesulitan gantian sama temannya ya. Baca dulu sama teman kelompoknya. Gimana dengan 3? Sudah sampai nomor berapa? Nomor 2. Oke, jangan lupa itu ya. Ini pertanyaannya ya, mengapa Aisyah dan Fadil sudah masuk usia balik? Nah, silakan kamu baca kembali lagi pertanyaannya tadi, anunya, masalahnya ya, halaman depan, lalu jawab dan diskusikan sama teman-teman ya. Nah,
ini kelompok 2 sudah sampai nomor berapa? Sudah sampai nomor berapa? Sudah sampai nomor berapa? Nomor 1. Ya, ini kalian bisa ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain kalian bisa ya, jika itu menurut teori silahkan kalian cari juga boleh di bukunya ya. Ya, silakan. Sudah ada buku paketnya, silakan kalian sesuaikan dengan materi apa yang diajarkan pada masalah yang ada di KPD ya. Ini silakan kamu cari di bukunya ya. Silakan sesuaikan pertanyaannya. Bagaimana dengan kelompok 1? Bagaimana kelompok 1 sudah nomor berapa? Nomor 2. Nah, ya seperti biasa ya. Seperti tadi ya di kelompok 3 kamu baca dulu kembali. Ya, jika kesulitan baca kembali masalah atau cerita yang ini. Nah, ini kembali baca pertanyaannya ya. Sesuaikan dengan masalah yang dihadapi Aisyah dan Fadil. Oke? Berarti kamu mulai bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kamu harus menjaga sehat, belajar lebih baik dan selalu bersikap jujur. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, bacakan hasil diskusinya. Bagaimana cara Aisyah dan Fadil menghadapi perubahan di masa balik? Jawab kelompok. Aisyah dan Fadil akhirnya paham bahwa masa balik adalah bagian penting dari perjalanan mereka. Mereka tahu meski ada banyak perubahan yang masa aneh, semua itu adalah langkah menuju dewasa yang penuh tanggung jawab. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik. Oke, baik anak-anak. Nah, tadi sudah semuanya berdiskusi dan membacakan hasil diskusinya. Nah, sekarang guru akan memberikan penjelasan ya bahwa dalam cerita tersebut tadi ya Aisyah dan Fadil ya bercerita kepada ayah dan ibunya